sama Pak Liming, diminta untuk berbagi sedikit tentang bagaimana cara call out listing. Ya, tapi terus terang di sini saya juga tidak berpikir kalau harus dipraktekkan seperti Pak Liming tadi, telepon ke orang lalu menanyakan bla 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 langsung praktek begitu. Kalau kepingin praktek begitu, ayo ke kantor janjian sama saya langsung, ya kan? Bawa yang namanya listingnya plus nomor telepon vendor, tak ajari ayo di kantor, jangan di sini. Saya terus terang nggak nyiapkan, sorry banget, nggak kebayang seperti Pak Liming tadi langsung call out, ya seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman kalau ada yang mau ya apa cara call out, tidak apa-apa, mungkin bisa japri atau melalui Pak Liming. Nanti tidak apa-apa, di sana saya akan langsung bisa call out sama si vendor. Ya, langsung dengar, jadi langsung enak, nggak melalui Zoom. Ya, nah saya akan berbagi ya pengalaman saya di properti, dibilang lama, ya nggak lama, tapi dibilang baru, ya ada waktu yang sudah saya jalani beberapa tahun. Tentunya setiap tahun ya itu nggak bisa langsung spontan kita bisa itu nggak bisa ya. Memang awal pertama kali kita ke Java Property itu memang ada training, tetapi satu kali training dan itu kalau dipraktekkan itu nggak bisa langsung bisa ya. Jadi mesti berulang-ulang kali dan itu memerlukan ketekunan, niat, dan jam terbang ya. Kalau orang nggak ada niat, nggak bisa. Ya apa tidak? Ya. Tapi kalau orang punya niat, ditambahi tekun, ya kan, itu tidak akan terkalahkan. Pasti bisa, nggak bisa, pasti jadi bisa. Karena apa? Itu sudah saya alami. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena itu terjadi pada diri saya. Gitu. Dan saya sampai detik hari ini kurang lebih sudah berapa tahun ya Pak Mimi ya saya? 7 tahun 7 tahun kali ya. 7 tahun kali ya. Nah, bisa sampai bertahan di sini ya karena ketekunan, karena ada coach Pak Udi, ada prinsipal kita Bu Andriana, ada rekan seperjuangan Pak Liming waktu dahulu kala. Nah, itu semua ya Pak Liming ya. Nah, itu semua juga perlu perjuangan. Nah, di sini saya akan ini ya mempraktekkan ya, tapi prakteknya nggak seperti Pak Liming sih. Sorry ya Ming ya, tadi aku gak ngeh sampai kamu itu. Jadi gini, kalau saya gini ya, listing itu didapat itu kan dari beberapa macam. Banyak sekali. Kalau kita mau fokus di dunia properti, ya kan, kalau kita mau jadi istilahnya katanya Pak Liming, slogannya everyday closing. Betul ya Pak Liming, seperti itu ya. Nah, kalau mau jadi everyday closing, ya kan, itu kita harus mencari listing. Karena apa? Kalau kita sudah punya banyak listing, kita akan enak. Sama aja kalau kita buka toko. Buka toko itu kan nggak mungkin 1-2 barang saja, betul ya? Tapi kan harus banyak. Loh, lah ya apa caranya dapat banyak? Nah, itu juga nggak mudah. Kalau orang usaha harus punya modal, yaitu uang. Betul apa betul? Betul apa tidak? Nah, tetapi kalau di dunia properti, kita kan bicara jasa. Betul ya? Jasa itu adalah sesuatu yang kita tidak mengeluarkan modal, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jika, tanda kutip ya, kalau kita benar-benar tekuni. Nah, sekarang dari diri kita mau yang bagaimana, sikap kita mau yang bagaimana untuk mendapatkan listing. Nah, udah diajarkan juga ya di Java Property, kalau teman-teman semua udah training, pasti akan dibagikan yang namanya gimana sih caranya mencari listing. Satu, dari internet bisa, dari 2 koran bisa, dari 3 kalau kita
Canvas kita bisa dapat listing, ya kan? Bukan listingnya apa yang ada bannernya SM itu nggak usah ditelepon, buat apa gitu loh. Kita berusaha untuk mencari yang nomor teleponnya tidak ada nama bendera, ya. Kita telepon. Kalau saya biasanya gini, misalnya saya waktu lewat di Citraland, lalu ada banner, ya, dijual, nomor teleponnya bla 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 bla. Saya telepon gini, selamat siang Pak, saya Yenitan dari Java Property. Oh iya, selamat siang. Sana kan pasti gitu. Pak mau nanya, ini rumahnya dijual berapa Pak? Yang di Citraland di lokasinya Stamford. Oh iya, itu dijual harga 5M, misalnya gitu. Oh iya, luas tanahnya berapa? 12 kali 12. Oke, kali sih tampak depan, pasti dalamnya bagus, Pak. Iya, itu ada kolam renangnya. Jadi kita mancing juga. Jangan telepon ke orang yang tidak kenal dengan nada-nada monoton-monoton biasa-biasa saja. Seperti pada umumnya agent-agent, luas bangunan berapa, kamar tidur berapa, kamar mandi berapa, hadap berapa. Itu sesuatu hal yang umum. Nah, kita harus supaya tidak bosan terhadap lawan bicara kita. Nah, kayak tadi, luas bangunan berapa? 500. Wih, besar ya Pak ya bangunannya. Pasti bangunannya dalamnya bagus ini Pak. Karena penampakannya tampak depan aja udah bagus. Oh iya, dia akan berbicara akhirnya. Oh iya, dalamnya itu kamar tidur, itu semua dalamnya kamar mandi. Ada semua. Oh, iya. Suratnya sudah SHM ya Pak ya? Oh iya, itu sudah SHM atas nama sendiri. Oh, atas nama Bapak ya? Iya, atas nama Bapak. Dia seneng gitu loh. Terus kamar tidurnya berapa ini? Kamar tidurnya 4+1. Berarti kamar tidurnya 5+1 ya Pak ya? Saya langsung jawab begitu. Oh iya, 5+1. Hadapnya selatan apa utara Pak ini? Selatan. Oh, banyak diminati Pak kalau selatan. Iya, dia bilang gitu biasanya. Listrik berapa? 3.500. Oh iya. Dijual harga berapa Pak ini? 5M. Oh, untuk fee agent berapa Pak? Fee kantor. Untuk fee kantor berapa? Saya biasanya bilangnya fee kantor. Untuk fee kantor berapa Pak? Fee kantor standar ya, saya ngikut aja biasanya berapa. Kalau dia bilang ngikut, ya saya bilang 12,5. Loh kok tinggi? Dia kan kalau 5M biasanya tahunnya 22%. Cuman saya bilang dulu, 12,5 ya? Loh kok tinggi di kamu? Oh iya Pak, kita karena kan juga bukan hanya melisting sih, kita berusaha untuk memfokusi dan menjualkan, memasarkan unitnya Bapak ini. Saya bilang begitu. Oh saya nggak mau kalau 2,5, bla 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 bla. Nggak mau kalau 2,5, standar aja 2%, karena orang-orang juga 2%. Agen-agen lain juga sama 2%. Oh gitu ya, ya sudah 2% Pak. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, gini, Pak izin pasang banner ya Pak ya. Saya biasanya langsung gitu. Oh ya enggak apa-apa, pasang aja. Biasanya gitu. Tapi ada juga yang vendor bilang, jangan dikasih banner ya, karena saya punya temen itu juga mau pasang banner, juga agent properti seperti Anda, tetapi saya tidak izinkan untuk pasang banner. Nah, kalau seperti itu kadang saya juga nggak memaksa. Tapi saya beberapa hari kemudian, saya akan say hello by WA. Gimana kabarnya, bla bla bla, menanyakan tentang rumahnya. Saya biasanya seperti itu untuk mengadakan approach atau pendekatan terhadap vendor. Itu yang saya lakukan. Sampai saya mendapatkan sesuatu hal yang saya inginkan, yaitu bisa masang banner. Gitu biasanya. Terus saya bilang gini, Pak, kapan ada waktu Pak? Saya ingin masuk dalamnya, ingin lihat untuk layout lantai 1 maupun lantai 2, supaya saya juga bisa menjelaskan ke customer saya. Jadi waktu saya menjelaskan ke customer saya bisa enak Pak kalau menjelasin. Oh ya enggak apa-apa, mau janjian besok tak? Boleh Pak, jam berapa Bapak bisa? Jam 3 aja ya, selesai saya kerja. Oh ya baik Pak, enggak apa-apa. Langsung ketemu di lokasi ya Pak ya. Oh iya, ya seperti itu. Itu kalau vendor yang mudah-mudah nggak kaku. Tapi ada juga banyak vendor yang kaku. Kamu belum bawa bayar kok sudah
Ada kan yang seperti itu? Ya, ini kan aku ngomongnya yang enak dan tidak enak. Kalau enak so pasti gampang, betul kan? Semua orang bisa melakukan. Tapi yang nggak enak, kadang-kadang ini adalah tantangan agent. Ya apa ya cara nih supaya bisa untuk bisa untuk ke orang ini gitu loh. Nah, biasanya ada orang yang kaku. Wah, kamu itu belum bawa bayar aja sudah mau lihat. Saya cuma bilang gini loh Pak, bukan karena saya lihat itu bukan berarti saya harus bawa buyer, tetapi tujuan saya melihat karena saya harus tahu listing rumah yang saya pegang, sehingga saya akan bisa menjelaskan dengan baik dan benar terhadap klien saya, Pak. Nah, kalau saya pegang rumahnya Bapak, dalamnya itu dalam bentuk bayangan, Pak, mana bisa saya jelaskan ke orang? Nanti sebetulnya tampak depan dia sudah mau, karena lihat dalam langsung nggak mau, kan ya eman Pak, bilang gitu. Oh gitu ya, iya. Ya makanya kalau Bapak kapan ada waktu, izinkan saya bisa ke sana Pak, gitu. Sama Bapak boleh, sama pegawai kalau ada, atau langsung dibukakan pintu juga enggak apa-apa, terserah Pak. Yang penting saya diizinkan untuk masuk ke dalam, lihat listingan saya yang saya pegang, supaya saya bisa menyampaikan ke klien dengan baik. Nah, seperti itu biasanya kalau saya telepon. Nah, dari situ kalau saya sudah bisa ambil hati orang ini, pelan-pelan, orang yang kaku-kaku ini, pelan-pelan kita harus masuk secara cantik gitu. Karena apa? Orang kaku ini kan juga repot ya, nggak bisa geradakan. Mesti ngelihat sikonnya dulu. Gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman? Waktunya jam 18.42, kurang beberapa menit aja Ci Yeni akan meninggalkan kita. Benar nggak, Ci? Oke. Jadi ada yang ditanyakan teman-teman, mumpung waktu tinggal masih ada beberapa menit lagi. Pak Rudi? Oke. Siap, Koko. Ya, teman-teman, apa yang mau ditanyakan? Ini betul-betul yang menyampaikan sebagai narasumber ini, Yeni ini betul-betul jagoan untuk call out, dia ratu closing. Jadi teman-teman yang lagi di sini itu kalau tidak ikut hari ini itu betul-betul rugi saya bilang, karena jarang-jarang tanya tuh Yeni bisa menyempatkan waktunya ini nggak gampang karena kesibukannya kliennya itu berjubel untuk antri, bukan Yeni yang di call, bukan Yeni yang call out, sekarang gantinya Yeni yang di call ini terus sekarang ini tanya itu. Ya toh? Tanyakan, mumpung Yeni ada di sini. Mari Pak, siapa? Pak Maria atau Agung atau Omar, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Pak Agung? Omar? Halo, Maria. Ada yang ditanyakan kah? Nah mungkin gini Yeni, kita bantu dijelasin. Kadang-kadang ada vendor ini Yeni, yang kadang-kadang itu ngomongnya ketus, saya sudah pakai broker-brokeran. Nah, itu gimana Yeni? Oh ya, ya memang ada vendor yang seperti itu kalau kita jumpai di lapangan Pak Rudi, betul. Itu salah satu vendor yang menjadi tantangan seorang agent. Ya, saya biasanya gini, les gak pakai agen-agenan gitu ya ceritanya ya. Saya bilang, lah kalau saya bawa buyer serius, apa Bapak mau nolak? Tak bilang gitu. Loh, memang ada. Dia langsung gitu. Iya, ada. Ya memang saya waktu itu ada memang. Nah, ini rumah Bapak memang saya tawarkan gitu loh. Cuman memang masih cari waktu. Dan memang kebetulan memang waktu itu ada. Saya pernah digitukan Pak Rudi. Loh memang ada kamu bayar. Digitukan saya. Oh iya ada Pak.
tak bilang gitu. Makanya saya sebagai agent itu tidak ada ataupun tidak ada buyer, saya harus melisting dan saya harus catat dalam buku saya. Karena apa? Sewaktu ada klien yang cari, akan saya share dengan cepat. Seperti itu. Nah, setelah beberapa hari kemudian, saya betul bawa klien. Bawa klien yang deal nggak deal, urusan belakang. Yang penting bawa klien menunjukkan kepada si vendor kalau kita bisa. Seperti itu. Dan di sini untuk menata listing itu harus kita buat semudah mungkin, serapi mungkin. Ya apa caranya supaya kita itu nggak ruwet membacanya. Kalau saya pribadi ada satu buku itu tak kasih kolom-kolom. Mulai dari jual atau sewa, keterangan itu alamat, ya kan? Habis gitu fee agent berapa, kolom berikutnya luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, hadap, surat, harga, keterangan, samping pojok paling kolom kanan itu adalah nama dan nomor telepon vendor. Itu buku yang saya lakukan, istilahnya buku listing saya pribadi. Selama saya masuk sebagai agent properti sampai detik ini kolomnya ya seperti itu. Karena menurut saya mudah sekali. Jadi gini ya, kita kerja di dunia properti. Bagaimana cara menata listing ini supaya kita itu mudah, gitu loh. Tidak seperti saya kolom-kolom juga enggak apa-apa, gitu. Tetapi dari berbagai macam catatan yang sudah saya coba, paling mudah itu pakai kolom. Karena apa? Ketika satu garis panjang seret ini adalah satu alamat. Seret gini ya, itu adalah satu alamat. Dan setiap lembar itu ada judulnya. Misalnya kalau Citraland, Newton Hill sama Fullerton, lembaran pertama. Di paling depan juga ada buku halaman. Jadi saya tulis halaman 1, buku lembaran 1. Itu Fullerton dan Newton Hill. Nanti lembaran kedua, misalnya TPR Alam Hijau, seperti itu. Jadi bagaimana cara mempermudah kita untuk membuat listing kita itu enak kita baca. Itu Ya. Pak Rudi. Kalau teman-teman ya aku mau tanyakan lagi. Nah, sekarang tanyaannya juga gimana supaya saya berani untuk call out nelponi vendor untuk boleh saya listing, tanya itu Jenny. Itu yang paling penting. Sekarang ini kan kadang-kadang antara berani, tidak berani. Yang terakhir itu yang seperti yang dibilang Koming, kita ini mau listing apa enggak, tanya itu. Kata kuncinya kan mau, tanya itu. Gimana Jenny supaya kita ini ada mau, tanya itu. Mau listing, berani untuk telepon. Ya, sekarang jadi gini ya, yang namanya agent properti itu tugasnya harus melisting. Kalau enggak melisting, itu enggak dapat duit. Betul ya? Kita kerja setiap hari melek biar ya wes kegiatan rumah. Setelah itu kita keluar rumah. Pada saat keluar pintu dari rumah, itu saatnya orang cari duit. Nah, tujuannya sekarang gini, ini pertanyaan bagi diri pribadi kita masing-masing. Karena tidak bisa dipaksa. Kita ngomong sampai muntuk Pak Rudi ya. Kalau seorang agent properti dibilangi sampai 100 kali sekalipun dengan coach yang luar biasa atau siapapun motivator yang luar biasa, tetapi kalau dalam dirinya itu nggak berani melakukan sesuatu yang resiko, ya kan, resiko dalam tanda kutip yang baik ya, misalnya ditolak secara mentah-mentah atau telepon mari gitu ditutup, kita tidak sanggup menerima di telinga kita seperti itu, ya sudah, kiamat sudah. Itu. Jadi untuk mendapatkan yang seperti Ko Rudi bilang tadi, ya apa caranya melisting ya Ko ya? Apa tadi pertanyaannya Ko? Ya, bagi yang itu berani untuk melakukan melisting. Untuk melisting. Ya, berani untuk melakukan menelpon listing itu ya apa? Ya itu harus mau nggak mau harus dilakukan.
Karena apa? Tujuannya kita adalah closing, teman-teman. Nah, kalau kita tidak, sekarang gini loh, tujuannya kita itu closing. Karena apa? Seorang marketing, seorang broker properti, seorang agent properti itu dikatakan ciamik, ya toh, dikatakan luar biasa. Ya, itu adalah closing ujung-ujungnya. Kalau orang broker gak closing, itu aja jadi broker. Tak bilang. Lah, ya apa supaya bisa listing? Yaitu resiko apapun, enggak apa-apa. Orang kita telepon 10 kali, ditolak 8 kali, itu sesuatu hal yang biasa. Jadi istilahnya apa? Kita itu keluar jalanan harus menjadi macan. Harus tahan banting. Enggak boleh kalah sama yang lain. Karena apa? Kita makanan kita ketika keluar dari rumah ya atau di lapangan itu makanan kita itu keras, bukan susu. Makanya kita harus jadi orang yang tangguh, harus bisa ya apa caranya mau di lasting, yaitu kita harus tahu orang ini, orang yang kita hadapi ini ya apa sih karakternya. Paling enggak kita bisa tahu gitu loh. Karakter, karena apa ya, ini hubungannya juga karakter ya, karakter orang yang kita hadapi. Ketemu sama orang yang enak ya enak, tapi kalau ketemu sama orang sing model kaku apa, kita nggak boleh ngoyok, tapi kita selisih berapa hari kita say hello, pasti nggak kaku gitu loh, tetap harus dilakukan, tinggal mau apa enggak, wis itu toh kuncinya. Kalau kita mau maju, kalau kita mau mendapatkan listing yang banyak, ya toh, kita harus berani. Ditolak gak apa-apa, wong ditolak nggak kalong buat kita, gitu loh. Ditolak, ya nggak apa-apa, masih banyak listing yang lain, bu khawatir. Aku dulu sering ditolaki sama vendor. Wes nggak usah, nggak pakai iki, nggak pakai apa, nggak pakai agent, bla 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 bla. Ya nggak apa saya nggak pakai. Ya sudah, oh gitu ya. Tapi selisih 2 minggu lagi ya tak follow up lagi. Gitu loh, tak follow up lagi. Siapa tahu dengarkan suara kita yang kedua, ya toh, tapi dengan nada kita yang berbeda, dia jadi ternyuh, jadi mau sama kita kan nggak pernah tahu, ya kan? Jadi istilahnya nggak boleh nyerah, gitu loh. Karena apa? Kalau kita sebagai broker, kalau kita punya listing, ya itu adalah sesuatu yang menang, gitu loh. Orang-orang akan mencari kita. Apalagi kalau kita menemukan klien, otomatis terjadi listing selling, ya kan? Gitu. Jadi intinya nggak boleh nyerah. Kalau saya seperti itu, ditolak, yuk gak apa-apa, wong listingan si akeh, gitu. Ditolak lagi, ya nggak apa-apa, gitu. Cari listingan berikutnya, telepon lagi, sampai doer. Pasti mulut ini jadi lemes. Dan akhirnya kita bisa tahu lawan bicara kita itu seperti apa. Ya enggak apa-apa, latihan aja gitu loh. Pokoknya nothing tulus, latihan aja. Ditolak meneh, babano gak ngurus, telepon Leo vendor lagi. Lain vendor, telepon lagi. Seperti itu. Gitu. Jadi terus maju, jangan nyerah. Gitu. Ya itu tergantung diri teman-teman semua. Pertanyaannya, mau maju enggak? Gitu loh. Kita ditolak gak apa-apa. Gitu loh. Gak apa-apa, wong vendor banyak kok. Tinggal kita yang milih mau vendor siapa, kan gitu. Ya toh, dia menolak kita ya rugi, wong kita mau jualkan rumahnya dia kok. Gitu aja, simpel aja mikirnya, jangan terlalu nemen-nemen. Kalau saya seperti itu. Karena vendor banyak sekali gitu loh. Ya, oke. Ya. Maria, ada yang ditanyakan? Nggak ada sih. Oke. Komar? Cukup. Komar? Jadi, ini menyampaikan sesuatu yang berharga sekali, ya toh, bahwa untuk kita bisa mau melisting itu ditolak itu adalah bagian dari melisting, ya toh. Nah, ini juga menyarankan ini teman-teman, ya toh, untuk bisa melisting itu perlu latihan. Nah, latihannya gimana? Nah, ini udah ngomong karakter orangnya, bagaimana kita bicaranya. Nah, semua itu perlu latihan, perlu knowledge.
Ya toh, untuk bisa kamu tuh ngomong cara gini gimana. Nah, itu juga penting. Jadi kata kuncinya Yeni itu kita ini mau ndak nanya itu. Nah, untuk maju. Yang kedua, kita ini perlu latihan. Nah, kalau ditarik ke belakang, latihannya itu yang bagaimana? Ya toh, seberapa knowledge-nya kita itu untuk bisa orang mau kita listing, tanya itu. Nah, ini memang perlu latihan. Nanti ada satu kelas sesi yang offline yang memang harus dipelajari secara konseptualnya itu poin-poinnya apa sih, tanya itu. Bukan begitu ya, Ci Yeni ya? Ya. Ci Yeni, saya mewakili pertanyaan dari Bu Ani. Sebentar, saya mau berbagi share. Di sini ada tulisan bahwa dijual di istana Moka Farbana modern minimalis 2 lantai bla 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 TP tanpa perantara. Terus ya, menurut C Yeni solusinya sebagai agent properti Java Property terhadap ada tulisan TP macam kayak gitu gimana? Ya tetap saya telepon. Kalau saya tetap saya telepon, nggak peduli TP nggak TP saya telepon. Yang penting dia ketika saya telepon dia vendor. Tapi kalau misalnya gini, kadang kan gini ya di telepon. Saya biasanya kalau ada tulisan TP, saya nggak sebutkan slogan Java Property, tidak. Saya seolah-olah menjadi pembeli gitu loh. Nah, saya bilang gini, selamat sore. Oh iya, sore. Langsung saya to the point. Oh iya, saya lihat di surat kabar ini tanggal sekian, ini ada iklannya rumah dijual ya. Ini rumahnya harga berapa ya? Saya bilang gitu. Kan speknya udah jelas. Yang nggak jelas di situ, saya tanyakan gitu. Misalnya, oh iya ini udah jelas sih di sini. Cuman di sini kok surat sertifikatnya apa ya? Kok nggak tercantum? Nah, yang nggak tercantum itu saya tanyakan gitu loh. Oh ini suratnya SHM, dia bilang gitu. Oh ya itu listriknya berapa? Saya tetap tanyakan listriknya. 4.400. Oh ya ini di klaster apa ya kalau boleh tahu? Misalnya di Taman Ratu. Oh ya Taman Ratu ya. Terus kan di situ sudah ditulis ya koming tadi itu harganya ya. Belum. Oh iya sudah 1,9. 1,9. Oh iya ini harganya 1,9 betul ya? Iya betul. Maaf dengan Pak siapa nih? Oh ya saya Pak Ari misalnya gitu. Oh ya Pak Ari. Oh ya Pak Ari perkenalkan sorry Pak Ari lupanya memperkenalkan dari awal saya Yeni Pak dari Java Property. Oh ya saya enggak misalnya gini. Kan di situ sudah saya tulis TP. Emangnya TP singkatan apa Pak? Saya biasanya suka blow on gitu. Emangnya TP singkatan apa loh? TP kan tanpa perantara. Oh maaf sorry Pak, saya baru tahu kalau TP itu tanpa perantara. Oh, saya dari Java Property sih Pak, tapi saya telepon ini karena rumahnya Bapak ini saya rasa bagus dan harganya cukup masuk. Makanya saya tadi telepon ke Bapak, maksud saya ada klien, saya mau nawarkan ke klien saya. Saya bilang, kan di situ sudah saya tulis TP, berarti saya nggak mau pakai perantara, saya mau jual pakai langsung ke end user. Oh gitu ya. Oh, ya dia ngotot, pokoknya ngotot nggak mau. Tapi saya satu hal, tapi saya sudah pegang spek rumah, nama dan nomor telepon. Nggak apa-apa, dia nggak mau nggak apa-apa. Tapi kita harus tulis. Tulis itu tujuannya bukan disimpan stok, tapi diingat-ingat juga gitu. Gitu loh. Kalau sewaktu-waktu ada agent lain, teman-teman agent properti yang lain yang perlu, atau kita punya klien yang perlu, kita langsung telepon. Biasanya saya seperti itu, Omi. Yeah. Dan saya telepon, biasanya saya langsung itu. Soalnya kadang-kadang ada di lapangan, itu ada orang yang ngotot tidak mau pakai broker. Itu memang pernah aku jumpai. Ada beberapa. Tapi ujung-ujungnya mau karena apa? Saya mendesak dan saya memang membawa klien.
Jadi istilahnya spek nomor telepon vendor dan nomor telepon itu saya parkir di tempat tersendiri. Ketika ada orang yang cari, saya telepon kembali, Pak, rumahnya masih ada tak ini? Oh ya masih. Besok saya mau viewing bawa klien, bisa ya? Ada ya klien? Ada. Iya. Besok saya mau viewing, bisa ya? Oh ya bisa. Bisa, karena apa? Saya kan ada klien gitu. Oh ya Pak, maaf nanya. Untuk fee agent berapa ya Pak, fee kantor agent? 1%. Biasanya kalau TP kan orangnya pelit, ya kan? Saya bilang gini, Pak, standar untuk orang kerja Pak, kantor, properti, itu standar 2% Pak. Akhirnya terjadi tawar-menawar harga di situ. Tawar-menawar fee agent. Saya bisanya kasih 1%. Gini loh Pak, bukannya dia bilangnya gini, 1% kamu sudah dapat berapa? 19 juta loh. Saya bilang gini, Pak, kita bukan karena 19 juta di nominalnya, karena ini adalah standar orang kerja seorang agent Pak. Jadi dan kita kerja juga bukan untuk kita sendiri, kita semua kerjasama dengan teman-teman Pak, gitu. Pak bilang gitu. Nanti pada saat kliennya Yeni nawar, kalau Bapak merasa masih rugi, jangan dilepas. Saya juga nggak mau Bapak rugi. Saya biasanya gitu. Lah berapa? 2% ya Pak ya. Tak bilang gitu. Aku biasanya slow. Tak ngomong slow, 2% ya Pak ya. Tak bilang gitu. Yang penting gini Pak, rumah Bapak laku, ya toh, ada pembeli, Bapak tidak dirugikan dengan harga nanti yang akan didilkan, ya sudah, Bapak bisa langsung ke lokasi lain untuk ambil properti di tempat lain. Kalau Bapak merasa rugi, jangan dikasih Pak. Tapi kalau yang namanya fee agent itu 2%, itu sudah standar Pak. Di mana-mana memang segitu. Bukan kita mematok, bukan loh. Tapi ini standar Pak, saya bilang gitu. Oh gitu ya, iya. Yang penting saya bawa buyer besok datang ke rumah Bapak, semoga aja berjodoh dan serius Pak, bilang gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, bawa aja besok. Gitu. Ya. Ya itu. Ya, terima kasih Jenny. Sharingnya sangat keren. Semoga saja teman-teman yang belum gabung rugi hari ini adalah ketemu dan lihat sendiri sosok namanya ini Tan Ratu Closing Jepro. Ya. Maria, ada yang ditanyakan kah? Yang seputar listing? Iya. Jenny. Halo. Ya, silakan. Ya. Biasanya itu kan ada banner yang merah, ya kan? Tapi biasanya itu yang pasang itu BT. Biasanya sing pasang, biasa itu sing pasang BT. Gitu, ya apa nek ngomong? Jadi biasanya gitu gimana nek? Anu sama BT gitu. Biasanya, ya oke. Kalau yang pasang BT maupun vendor itu kan memang tidak diketahui siapa. Taunya ketika kita itu telepon, betul ya. Baru dia pengakuan, aku pemilik atau aku juga agent, tapi aku independen. Betul ya, kan seperti itu. Ya, benar ya. Nah, kebetulan kalau yang ditelepon ini BT, ya toh, ya enggak apa-apa gitu loh. Enggak apa-apanya itu begini. Tetap aja kita tanya speknya apa, berapa ini apa namanya spek rumahnya apa, kita tanya apa nothing tulus aja ya sebagai teman lah ya kita tanya aja speknya apa ya ini. Biasanya beta juga sudah menyadari gitu loh, berhadapan sama orang Rebi langsung dia ngomong gini, loh memangnya mau dah Rebi iku gelem ambek BT. Itu yang sering aku jumpai akhir-akhir ini. Betul itu di lapangan. Sampai aku ya ampun kok gini orang ini, aku sampai gimana gitu loh ya. Cuman ya, cuman aku kan juga nggak ini ya. Cuman aku bilang, oh ya nggak apa-apa sih C. Emang kenapa? Saya cuma bilang gitu aja. Tapi selanjutnya kan terserah kita mau gimana, betul ya. Supaya kita nggak nyinggung perasaan gitu aja kan. Aku, oh ya nggak apa-apa sih C. Tak bilang gitu. Ini speknya apa ya? Ya tetap aku tanya baik-baik. Spek
terus mari gitu harga, terus di agent berapa? 2%. Kalau sama Aredi berapa ya gitu. Aku nanya gitu, ya 50-50, 50-50, dia bilang gitu. Oh, enggak bisa lebih C, karena kita kan juga berbagi dengan kantor juga C, tak bilang gitu. Ada BT yang dia itu 50-50 ngotot, ada juga dia yang tahu, ya sudah aku 40 nggak apa-apa, kamu tak kasih 60 nggak apa-apa. Ada juga yang seperti itu yang aku jumpai. Nah, tergantung ke kita kan nggak kenal sama si vendor itu, betul kan? Yang kenal kan si BT, betul ya? Nah, ketika nanti ada ada klien yang diputer di mana-mana itu nggak mau, ya toh, nggak mau mentok sama itu, sama rumah itu, ya kita nego paling nggak cewek ayolah 40-60 aja. Biasanya aku selalu di 30-70 dulu. Tapi kalau nggak bisa, biasanya tak medono lagi 35-65 seperti itu gitu loh. Akhirnya biasanya mentok itu di 60-40. Aku nego gitu loh. Tapi negoku mulai 70-30, nggak pernah 60-40. 70-30. Lah nanti dari situ baru gitu aku biasanya. Kalau aku nggak apa-apa, tapi itu sesuatu hal yang aku parkir juga gitu loh. Kayak vendor tadi kan juga tanpa perantara, ngeyel kan, orangnya kaku kan, nggak mau pakai broker apapun, maksudnya mau dijual sendiri ya kan, itu tak parkir gitu loh. Lah bagaimana dengan listing punyanya BT? Yo gak apa-apa, tapi tak parkir gitu loh. Lek memang gak ada agent, wabe agent itu gak ono sing megang, ya toh, dan hanya dia sendiri yang megang, yo apa meneh gitu loh. Tapi kalau biasa nih, kalau aku ada agent lain yang megang, ya aku ambil agent lain. Lek saya seperti itu gitu. Tapi biasanya kayak listingan begitu, aku parkir. Nanti dulu, biasanya aku gitu. Karena ada BT itu yang kadang dia tidak bisa melakukan bagiannya dengan baik. Akhirnya kita jadi pusing gitu. Tapi ada juga BT yang udah kawaan gitu, gitu. Tapi aku case kayak begitu, aku parkir dulu. Jadi aku mengumpulkan case-case yang menurutku oke lah, menurutku loh ya. Gitu. Jadi aku prioritaskan. Gitu. Ya, Cik. Maria. Ada lagi? Bapak mungkin mau nambahkan atau Ibu? Loh, kita yang mesti bertanya, belajar buat teman-teman semua tanya itu. Omar, ayo Omar. Itu hari ini betul-betul yang nggak ikut pelajaran Zoom meeting tentang call out, rugi banget. Nanti Omar bilang ya, yang nggak ikut hari ini Zoom, rugi banget. Ratu Closing itu lagi bicara, lagi sharing pengalamannya. Ya Omar ya. Omar. Pak Omar. Siap, Bos. Oh, Siap. Oh, saya kira itu tidak kelihatan aja kok tinggal gitu. Bilang ya Omar ya, yang tidak ikut hari ini, tidak dengerin Ratu Closing bicara, ditanya itu yang sharing itu rugi ya. Siap. Iya, Omar ada yang ditanyakan ke Yeni kah? Belum, Go. Oke. Tinggal praktek. Agung? Aku mau sadar. Ya. Aku quit ya. Enggak, Pak. Masih ada, Pak. Agung. Ya, jaringannya jelek. Oh iya. Yeni. Nanti offline ya. Nanti offline kapan ketemu ya? Langsung sharing ya. Ketemu dengan Yeni langsung ya. Face to face ya. Bisa melihat pertanyaan itu Yeni langsung. Ya toh. Ratu Closingnya Jepro.
Nah, nanti kan juga pangerannya Jepro kan juga bicara ini yang jadi Iya, host. iya. Omar sama Agung terpesona sama Yeni ini sampai terpukau deh. Makanya gak tanya-tanya ini. Podo. Jadi awal-awal yang deretek lihat dia ini. Terpesona ya. Iya, cumbuan. Kita sama-sama belajar. Belum pernah aku ya. mimpin meeting model macam kayak gini. Saya dia terpukau melihat Yeni berbicara. Oke, jadi untuk Maria, Omar maupun Agung yang tersisa itu saya mau ngawali aja. Ini Zoom ini meeting ini saya sengaja untuk rekam. Itu nanti akan saya share di YouTube. Jadi saya mungkin ngawali dari awal aja. Kau saya. Perlu offline, perlu pembelajaran offline. Oke, siap Pak, siap. Thank you loh Yeni, sharingnya itu luar biasa. Bahwa dalam diri kita itu yang penting itu yang aku nangkep ini luar biasa ini, kita ini mau ndak tanya itu. Makanan sudah di depan meja, kita mau ndak untuk makan? Itu apa namanya, suatu pembelajaran yang luar biasa. Maukah kita maju? Maukah kita closing? Dan kembali lagi, jadi bilang perlu latihan. Latihan di mana? Latihan dulu di kantor. Latihan juga untuk langsung praktek di customer. Kalau nggak pernah latihan di customer, juga tidak akan pernah mendapatkan namanya ilmu bagaimana mendapatkan listing dan melisting yang benar. Thank you loh Yeni, thank you so much. Sama-sama. Thank you Ci. Sama-sama. Ya, saya teruskan meeting hari ini ya Ci. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan Maria itu mungkin masuk dalam bahan meeting ini, yaitu sebenarnya listing itu dibagi menjadi berapa sih? Jadi yang soal BT, kantor lain, atau vendor, itu kayak apa? Ada berapa jenis listing? Teman-teman, saya minta maaf, tadi memang agak kacau untuk ngawal ini. Saya Liming dari Java Property, hari ini bahas soal listing, yang tadi sudah role play dari Yeni Tan, Ratu Closing Java Property. Nah, hari ini soal listing itu kita sebenarnya bagaimana sih untuk mendapatkan listing, apa itu listing, terus apa yang harus kita lakukan terhadap listing itu. Nah, mungkin dari meeting hari ini mungkin bisa jadi bahan pencerahan. Dan kalau ditanyai atau bisa membagi listing itu macam apa. Nah, di properti itu harus dikenal, harus tahu how. Ketahuilah apa yang harus dilakukan. Di properti itu untuk urutan closing itu saya bagi menjadi 3 faktor, yaitu skill itu sendiri. Skill itu salah satunya adalah mengikuti setiap kegiatan kantor, terutama training-training dan meeting-meeting seperti ini, itu menambah ilmu. Juga harus sering-sering ke kantor, karena kantor adalah sumber ilmu. Banyak senior-senior kita yang full time itu sering ke kantor dan bisa tanya apapun yang jadi masalah di kita di lapangan, itu bisa tanya ke senior-senior. Mentoring, faktor yang kedua, ada kita pun senior, saya sebagai leader dari tim ini, mungkin tanya juga. Tidak dilupakan adalah faktor hoki. Faktor X di properti itu juga cukup menentukan. Yang kita perlu butuhkan di properti itu yang seperti Yeni katakan adalah fokus.
komitmen, pantang menyerah yang seperti Yeni lakukan. Ketika ada penolakan itu biasa. 8 dari 10 kita tolak itu biasa. Dan konsisten. Kita lakukan terus-menerus secara konstan. Tidak ada orang yang pintar, yang ada adalah orang yang tahu lebih dulu atau yang menjalaninya lebih dulu. Saya, Yenitan, Ibu, Bapak, itu tidak ada yang pintar. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga teman-teman. Nah, tapi kita lebih tahu dulu. Dan kita mau share, dan kita mau jaga teman-teman. Kalau seandainya ada permasalahan yang ada di lapangan. Supaya benturan ini yang dulu kita pernah rasakan, jangan sampai teman-teman itu merasakan. Walaupun kalau merasakan, jangan sekeras yang kita rasakan. Bagi saya kategorikan untuk closing, kita butuh 3+1 langkah dasar. Sebenarnya gampang, simple. Yang minggu lalu itu soal startup meeting, itu juga 3 langkah dasar. Di sini juga 3 langkah dasar untuk closing. Yaitu yang pertama adalah market yourself. Itu teori pemasaran nomor 1. Kita jual diri dulu. Yang kedua, kita harus punya database, baik itu listing maupun klien. Yang kedua, sesudah kita punya modal, listing dan klien, itu kita manage, kita presentasi, kita pasarkan. Yang keempat, closing. Sebelum closing kita harus tahu legalitas. Kita evaluasi yang kita, walaupun kita sudah closing. Kalau terjadi adanya kegagalan, kita evaluasi. Dan after sales itu sangat penting untuk repeat order kita. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa 2 komponen dasar utama di properti adalah listing dan database. Untuk mendapatkan listing, saya bagi menjadi 3, secara primitif, cara cool, cara ekstrim. Itu hanya bisa didapatkan di Java Property. Ilmunya lengkap. Oke, kita masuk ke database. Jadi topik hari ini tadi Yenitan sudah role play tentang listing. Kita sekarang kembali ke asalnya, dasar kita melisting. Database listing itu apa sih? Database klien itu apa sih? Database listing adalah daftar properti yang dipasarkan oleh pemilik. Kita agent properti. Kita harus ketemu dengan pemilik langsung. Kita tidak ada namanya AA-an atau KW-KW-an. Kita langsung ketemu dengan pemilik. Harus. Ya. Yang kedua, database klien adalah kumpulan nama atau pribadi yang terbagi menjadi basic client dan blind client. Basic client biasanya kalau saya ringkas jadi ring 1. Keluarga, teman, komunitas, itu saya kumpulkan di ring 1. Basic client itu terdiri dari vendor dan buyer. Atau renter. Vendor bisa jadi buyer, buyer bisa jadi vendor. Keuntungan kita jadi agent properti, kita bisa repeat order dengan 1 klien aja. Pengalaman saya adalah saya paling maksimal adalah 8 repeat closing itu dengan 1 klien. 8. Kalau seandainya ini request yang diminta adalah 5.000 meter gudang ketemu, itu jadi ke-9 saya. Oke, Yenitan sibuk. Ki, terima kasih ya atas sharing hari ini. Bermanfaat banget. Ya, terima kasih semuanya. Salam sukses, salam closing. Oke, ya. Thank you, Ji. Thank you. Welcome. Ya. Thank you, Yeni. Welcome, Go. Malam semua.
Nah, sumber listing. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Sumber listing kita ini banyak. Asal mau seperti yang Yeni ngomong. Asal mau yang seperti Bapak ngomong. Banyak sumber listing. Sumber listing yang saya bisa rangkum dan umum di sini adalah satu. Dari koran yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Dari kanvas, dari farming atau flyering, open space, customer walk-in, market yourself itu utama. Referensi, kalau kita servis kita memuaskan, itu biasanya kita direferensikan ke teman-teman, ke sekelilingnya klien kita, dan developer itu termasuk sumber listing. Sumber listing koran tadi sudah saya sebutkan tadi, sudah saya kasih contoh. Yang pertama adalah prioritas kalau kita lihat di koran atau iklan, itu yang alamat lengkap. Yang kedua adalah kalau yang ada TP-TP. Itu sumber listing kita. Kalau seandainya ada dari agensi lain, itu mungkin bisa kita simpan di tempat lain, kalau istilahnya Yenitan. Itu sebagai info aja. Ada yang bingung? Teman-teman? Maria? Komar? Oke, lanjut ya. Iklan jitu, koran, iklan online, Facebook banyak. Di grup-grup properti itu banyak yang share listing. Canvas. Sumber listing yang kedua canvassing. Seorang agent yang melakukan kegiatan perjalanan guna mencari properti yang dipasarkan. Dengan cara efisien dan sistematis, membuat seorang agent menjadi handal dalam listing. Gimana cara nih kita melisting dengan cara efektif dan sistematis serta efisien? Canvassing yang sistematis dan efisien dibagi menjadi, kalau saya bagi menjadi dua, canvas zona dan canvas developer. Masih ingat ya yang meeting yang sebelumnya? Ada canvas zona, ada canvas developer. Nah, canvassing developer, kita masuk ke satu perumahan atau primary project atau developer. Cluster ke cluster sampai penuh. Canvassing zona, seperti yang meeting sebelumnya, bahwa peta di Surabaya itu sudah saya plot. Dan saya 37 hari menguasai Surabaya berdasarkan ini. Jadi saya ketika saya jalan, itu saya keluar masuk kampung sampai habis. Kalau dulu saya manual, saya print, saya tandai pakai bolpen. Tapi sekarang ada MyTrack. Farming dan open space. Farming adalah satu flyer harus mendapatkan kontak. Itu farming. Kalau flyering itu blind. Itu sebar, asal sebar. Kalau saya farming itu satu list flyer itu dapat kontak. Itu farming. Biasanya mereka juga menitipkan propertinya yang dipasarkan. Tempo-tempo open space juga. Kita buka tenda, kita CFD, itu kita dapat listing. Ada titipan dari walk-in. Customer walk-in. Listing yang didapat karena hasil follow up dari customer yang didapat dari jaga pameran atau datang sendiri ke kantor. Walk-in. Sering-sering ke kantor. Ada nomor ada telepon kantor. Ada walk-in terkadang. Jelas ya? Market yourself.
listing yang didapat karena vendor percaya akan penampilan dan kemampuan agent properti dalam segala gerak-gerik dan pendekatan kepada vendor. Jelas? Market yourself. Setiap saat, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Jelas ya? Oke. Gambar adalah pemanis saja. Sumber yang keenam, referensi seseorang yang memperkenalkan Anda kepada koleganya yang membutuhkan jasa seorang agent properti. Nah, kenapa kita di kantor Java Property itu menekankan di marketing yourself? Mungkin yang melihat status kita, yang mungkin yang melihat postingan kita itu mungkin nggak membutuhkan. Tapi mereka mungkin koleganya, saudaranya itu akan bisa jadi klien kita. Hasil dari referensi. Jelas ya? Developer, primary project itu bisa jadi listingan kita. Produk yang di-launching oleh developer, produk primary atau project properti baru. Nah, aktivitas sumber listing itu, kalau sumber listing cuma sekedar jadi sumber listing, cuma sekedar tulisan, itu bagaimana sih untuk menjadi data listing? Pelajaran hari ini adalah call out. Saya tadi sudah share cara saya, tidak sempurna seperti Yenitan, tapi biasanya sih berhasil juga. Call out, appointment, adakan pertemuan. Kalau saya hari Kamis, begitu juga Yenitan. Sebisa mungkin kita ketemu dengan vendornya. Bagaimana kita bisa memasarkan kalau kita nggak tahu atau vendor nggak tahu kita? Nggak bisa habis pikir saya. Kalau saya ketemu dengan vendornya biasanya itu kemungkinan besar adalah kita mendapatkan fasilitas. Dan saya cuma sederhana. Fasilitas yang saya minta adalah cuma pasang banner. Titik. Lainnya biar saya yang melakukannya. Appointment. Yang ketiga adalah visit. Visit, kita jangan visit atau silaturahmi. Nggak boleh terputus dengan klien. Nggak boleh putus, apalagi yang klien pernah ketemu kita, apalagi klien yang pernah memberikan data tempat tinggal. Tempo-tempo kalau kita ada berkat, ya mungkin kita bawalah sedikit, entah itu roti, entah itu apa, untuk klien. Dan itu berkesan banget. Visit. Lobbying. Lobbying itu biasanya saya perlakukan ke vendor, ke developer atau di posisi grab listing. Jadi ketemu orang-orang yang tanda kutip nggak sembarangan orang bisa ketemu. Developer atau di posisi grab listing ketemu dengan kepala instansi to lobbying. Dan misal presentasi juga. Ketika ketemu dengan developer, saya mempresentasikan sebelum ketemu saya persiapkan bahan untuk presentasi. Perkara dipakai atau tidak itu urusan belakang. Bahan presentasi saya itu saya sebut MAP, Marketing Action Plan. Itu bahan presentasi saya. Oke, ini penting teman-teman. Jenis listing. Jadi kita kalau ketika ditanyai sama antar agent atau vendor, jadi
biar tidak jelas ya teman-teman. Jenis listing dibagi 4 kalau saya. Pada umumnya cuma 2, open dan eksklusif. Kalau saya enggak. Jenis listing ada 4. Info listing, open listing, exclusive listing, personal listing. Info listing, properti yang dipasarkan oleh broker lain. Baik agensi yang sama, broker tradisional, atau agen lainnya. Info. Ini info bisa jadi listing kita ketika kita berhadapan dengan klien. Dengan buyer atau renter. Kita bisa ngakui. Jelas ya? Info bisa jadi bahan data untuk CMA, Comparative Market Analysis. Info. Jelas? Mar? Komar? Oke. Open listing. Pengertian open listing. Properti yang dipasarkan oleh banyak broker maupun vendor itu sendiri. Ciri-ciri open listing berhubungan dengan banyak broker, tanpa perjanjian pemasaran tertulis, tidak ada kepastian di harga jual. Jadi hari ini dijual, besok belum tentu. Hari ini harganya A, besok belum tentu. Kerugian open listing bagi vendor, karena kita dipegang oleh banyak broker, maka harga kacau. Maria mungkin masih ingat saya pernah share tentang tanah di Darmo Hill, Ko Hendri. Iya. Benar ya? Vendor saya ini begitu sangat kecewa dengan namanya agent. Harga kacau. Harga diturunkan seenak hatinya para agent. Kecewa banget. Ya. Broker tidak ada yang fokus menjualkan. Kerugian di vendor. Terombang-ambing dalam penjualan. Bagi broker, tidak ada kepastian dijual atau tidaknya properti tersebut. Tidak ada kepastian dalam komisi. Kalau seandainya dalam negosiasi itu harga diturunkan, awalnya ngomongnya harga komisi 3%, karena vendor merasa harga negosiasi itu begitu rendah, maka komisi bisa diturunkan seenak vendor. Karena tidak ada kepastian dalam komisi. Persaingan lebih ketat sehingga waktu dan tenaga serta biaya pasti lebih banyak. Serta hasil belum jelas. Itu open listing. Yang ketiga, eksklusif. Hak jual eksklusif di mana agent diberikan satu-satunya untuk memasarkan, untuk menjualkan properti. Ciri-ciri eksklusif listing, vendor berhubungan dengan satu broker, ada perjanjian tertulis. Di kantor Java Property, baik itu open maupun eksklusif, itu ada formnya sendiri-sendiri. Dan ada fasilitas, tingkatan fasilitas dari kantor yang bisa diberikan untuk ke teman-teman. Harga jual lebih terjamin. Keuntungan eksklusif listing bagi vendor, fokus total dari agent yang menjualkan. Vendor tidak perlu repot antar bayar, keseluruhan transaksi diservis secara profesional oleh agent properti, adanya fasilitas dari kantor Java Property. Keuntungan bagi broker, adanya kepastian dalam
persentasi komisi. Bisa menjual sendiri sebagai marketing listing maupun selling. Kepastian harga jual. Cuman teman-teman dalam hal ini bahwa saya memberikan satu note ketika walaupun vendor itu mau di eksklusif listingkan. Saya memberikan note eksklusif listing harus dilakukan jika properti itu sellable dan berkualitas. Kata sellable itu berdasarkan CMA, comparative market analysis. Jelas ya teman-teman ya. Bahan CMA bisa diambilkan dari info listing yang tadi, dari teman-teman para broker. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Lanjut. Oke, siap. Kata sellable tadi sudah saya jelaskan bahwa pastikan bahwa properti yang dipasarkan adalah sellable. Jangan sampai properti yang dipasarkan walaupun vendor mau mengeksklusifkan diri, tapi harga yang dipasarkan itu terlalu overpriced. Percuma, nama baik kita bisa terpengaruhi gara-gara cuma untuk mengejar exclusive listing. Syarat yang kedua exclusive listing adalah yang berkualitas. Seperti yang tadi awal bahwa broker harus ketemu dengan vendor langsung atau owner langsung. Pemilik yang ada di sertifikat yang pertama. Yang kedua, agent diberikan fotokopi dokumen-dokumennya. Itu saya anggap itu berkualitas. Kalau cuma asal ngisi form eksklusif tapi surat-surat nggak jelas, better jangan. Itu note dari saya. Nah, jenis listing yang keempat adalah personal listing. Properti yang dipasarkan oleh satu broker, seperti exclusive listing ke vendor, hanya untuk satu nama hot buyer. Biasanya dilakukan pada saat hampir closing atau dalam situasi tertentu. Contoh sederhana adalah ketika klien kita di situ properti itu ada nama pemilik, ada banner pemilik, maka kita bisa rek nama. Kalau istilah saya rek nama. Atau istilah personal listing. Nah, saya akan ngomong sama pemilik bahwa, Pak, klien saya itu sudah lihat dari luar dan bannernya Bapak ada di situ. Titip nama ya, nama A, nomor telepon sekian-sekian, jadi nggak keseluruhan nomor telepon akan dibuka. 4 angka belakang itu ditutup. Role play tadi itu karena awal-awal Yeni itu sibuk, maka saya taruh di awal sesi. Oke. Tugas Komar. Tugas ya. Jadi tandai di peta kota di mana alamat tempat tinggal. Canvassing zona. Jadi di posisi dari tugas minggu lalu yaitu di radius 500 meter. Nah, sekarang di posisi zona atau kota yang tempat tinggal dulu. Lebih luas lagi. Canvassing dan catat perumahan yang ada di tempat tinggal Anda. Jangan lupa minta pasang spanduk Wagung. Terus isi kalau seandainya dapat tanda tangan open listing maupun exclusive listing, itu bisa serahkan ke kantor. Kantor akan bantu lebih. Jika ketemu
banner FSBU for sale by owner, minta izin bantu memasarkan dan pasang banner. Ada yang tidak mengerti, teman-teman? Ya, jadi meeting hari ini adalah selesai. Bagi yang teman-teman yang sudah gabung, Maria, Komar, Agung, Hendra, itu nanti saya akan berikan software. Ini magic software ini. Plus file 3826 agent property yang mungkin bisa membantu memasarkan listingan kita. Ada yang ditanyakan kah, teman-teman? Agung, Komar? Bapak, mungkin ada yang ditambahkan, Pak? Oke, Ciandri, ada yang ditambahkan, Ci? Oke. Oke. Halo. Video wajah. Yang ganteng-ganteng marketing Joseph loh. Wah. Tes. Halo kok. Ya, halo kok. Kalau apartemen kan nggak. Halo. Kalau apartemen kan nggak perlu pasang banner kok ya. Betul. Betul, ada pengecualian sih di apartemen. Iya. Kalau untuk itu tadi kan sudah dibahas untuk apa namanya. Kalau ternyata ada yang disewakan ataupun dijual itu, tapi ada orang yang dipercaya untuk menjualkan itu, tapi dia status non agent. Jadi tangan kanan, semisal ada pabrik di sebelah tempat saya itu ternyata sudah ada tangan kanannya untuk yang menjualkan itu. Itu kita main up harga apa langsung untuk fee-nya itu bagaimana? Bapak ada masukan? Saya komen. Aku tak komen. Saya lah. Nah, begini Pak Agung. Memang istilahnya Pak Agung mendapatkan info listing bahwa ada satu properti yang berupa gudang, itu mau dijual. Ya. Tapi yang mendapatkan info ini bukan dari langsung vendor, tetapi dari tangan kanannya. Betul begitu Pak ya? Betul. Nah, memang gini, ya kita terima aja itu sebagai info listing. Dicatat aja datanya. Setelah itu kita bicara lagi, ya, setelah itu dapat semua. Oke, ini harganya itu mau di apa namanya jual ini harganya berapa per meter? Ya. Berapa M, luasnya berapa per meter atau berapa harganya? Oke, fee-nya agentnya itu berapa? Oke, fee agentnya itu berapa? Nah, dengan yang tangan kanannya ini kita tanya dari fee 2% ini kamu dengan saya dari hasil yang komisi dari 2% ini, umpamanya ya toh, saya dari kantor mendapat pembagiannya itu kamu listing selling ya, dapatkan 50-50 dari kantor. Kamu mendapatkan bagian dari 50% dari punya saya ataupun berapa, itu bicara. Ya. Nah, atau dia itu maunya gimana, kita tanya.
Saya tanya, oh 2%, wah aku jalur naik itu aku minta berapa? Minta 30% ini dari 2% ini, ya tahu? Oke, jadi catat aja dulu. Catat aja dulu. Nah, setelah itu, saya mesti ketemu dengan pemiliknya. Kenapa? Saya mesti tahu ini pemiliknya siapa. Ya toh. Saya catat, kita sudah komitmen dari 2% ini kamu dapat 30%-nya. Ya sudah, kita komitmen. Tapi saya mesti ketemu dengan pemiliknya. Kenapa perlu ketemu dengan pemiliknya? Loh, masalahnya kan cuma satu, Pak Agung. Ya. Orang ini ngomong ini, Pak Agung tahu nggak dia itu tangan kanannya? Iya. Itu kan katanya dia. Itu kan katanya dia tangan kanannya yang dipercaya. Iya toh? Kan kita nggak tahu pasti. Iya toh? Oke. Itu harus ketemu dengan pemiliknya, itu yang paling penting. Nah, ketemu omong-omong, oke dipasarkan. Ya toh? Pasti Pak Agung melakukan marketing ya. Siapa sih Pak Agung ini? Nanti saya tanya, oke sekian fee-nya 2%, terus ya toh, oke tak terima. Nah, biasanya kalau pabrik besar ini pasti begitu ketemu dengan vendornya, itu kadang gini Pak Agung, kalau di lapangan itu banyak sekali case ya toh. Orang yang mengaku sebagai vendornya, ya toh, pabrik besar toh, mengaku sebagai vendornya, ya toh, mengaku sebagai vendornya. Ujung-ujungnya ternyata itu bukan vendornya. Itu kan banyak Pak Agung. Nah, kita mau minta kopi sertifikatnya, belum apa-apa sudah minta kopi sertifikatnya. Karena di kopi sertifikat itu pasti tertera namanya, yang saya ajarkan kemarin itu, lihat sertifikat. Betul Pak Agung? Betul. Kan harus dicatat dengan KTP-nya. Iya. Nah, apakah kita sendiri bisa untuk melihat kopi sertifikatnya nyocokkan apa enggak sama KTP-nya? Nah, setelah itu valid, ya toh, ternyata dia vendor. Oh iya, dilihatin kopi sertifikatnya. Catat aja nomor sertifikatnya, KTP-nya catat aja nomor KTP-nya. Oh jelas, oh ya sudah. Nah, setelah itu ya baru Pak Agung itu baru ketemu mengatakan listingannya itu benar. Tapi apa? Itu hanya info. Open listing enggak? Nah, eksklusif listing enggak? Enggak jenisnya. Itu hanya info gitu. Kalau Pak Agung, makanya kenapa di kantor nanti memang ada namanya form open listing mesti dipelajari, eksklusif listing mesti dipelajari. Apa sih isinya open listing? Apa sih isinya eksklusif listing? Nah, juga pasti vendor akan menanyakan. Terus kamu memasarkannya ini, kamu punya network kamu itu sampai di mana untuk bisa masarkan pabrik saya senilai 50M, 100M. Nah, dia kan pasti tanya itu. Bagaimana kamu cara memasarkannya? Nah, kayak gitu. Sampai sini Pak Agung ada pertanyaan? Sudah cukup. Ini stepnya itu ya sama tangan kanannya oke, ada komitmen berapa fee-nya dapat berapa. Setelah itu harus bisa ketemu dengan vendornya baru memasarkan. Karena apa? Kalau ketemu dengan tangan kanannya aja, setelah itu memasarkan, tangan kanannya itu kita kenal baik enggak? Orang yang kita kenal baik enggak? Baik enggak? Kredibilitasnya orang itu gimana? Kalau ngomong A ya A, B ya B. Kalau sekedar itu hanya tangan kanan dan itu baru dikenal, ya atau hanya kenal biasa aja, itu kalau hanya sekedar info listing aja, itu sekedar info listing yang tidak valid. Karena apa? Itu info listing. Jika kita memasarkan ke seseorang, ke klien, terus habis itu kita menghubungi tangan kanannya, ternyata tangan kanan itu nggak bisa dihubungi, ataupun ternyata itu gudangnya itu sudah terjual, sudah terjual lama, tapi tangan kanannya nggak tahu, ataupun seperti itu. Istilahnya nggak dijual atau bagaimana, kita yang dituntut pembelinya kita, kamu itu memainkan saya.
Oh, ya toh. Atau punya properti marah, properti nggak saya jual, kok kamu mau jual? iya, betul. Kok dari sini? Jadi begini, kita ngomong begini. Loh kamu itu agent apa katanya itu? Agent kacangan tak gimana? Masa pembelajarannya agent sebagai agent profesional itu caranya begini? Nah, itu mungkin kalau kita dimarahi kayak gitu ya sudah lah, nggak apa-apa. Tetapi ya dalam artian apa? Kita mau nawarkan itu sesuatu yang barang tidak dijual, ataupun sudah dijual, ataupun sudah pindah tangan, ataupun sudah apa. Kan kita nggak tahu. Harganya belum ada kepastian lagi tanya itu. Tapi kita tawarkan 50M, ternyata pabrik itu dibuka 70M, 80M. Jelasnya gimana? Saya dapat info dari sini. Nah, temenmu bilang, loh itu kan aku ngomong kapan hari kan kurang lebih. Ya kan kurang lebih ini, ditawakno sak ini. Aku ya kamu. Ya yang kena dengan bayarnya siapa? Ya kita ini yang agent profesional Jepro ini yang kena. Nah, itu kelemahannya di sana. Kenapa kok ditemukan harus ketemu dengan vendor? Terkecuali tangan kanannya itu kita tahu, kita kenal, ya toh, bahwa memang dia itu tangan kanannya bosnya. Cuma masuknya melalui tangan kanannya ini. Itu masih bisa gitu loh Pak Agus. Ya. Yang jadi poin bahwa kita ini jangan sampai menawarkan properti yang kita ini tidak tahu statusnya. Statusnya apa? Sudah terjual? Memang dijual? Ya toh. Kalau memang mau dijual, maka harga mungkin bisa berubah. Properti itu nggak dijual, kita tawarkan jual. Yang vendornya itu bisa marah, kita bisa dituntut juga. Gitu. Ya mungkin ya minta maaf kayak apa ya sudah mungkin kayak gini. Cuma kan satu efek yang luar biasa gitu kan itu. Jadi kalau teman ini kan juga susah. Yang bayarnya juga marah. Wah orang nggak dijual kamu tawarkan, kamu menghabiskan waktu saya, mempermainkan saya kamu kayaknya itu. Nah, itu belum keluar uang tanya itu. Kalau sudah keluar uang lah, terus kalau keluar tuh kalau suruh transfer lah. Kalau kita udah transfer habis itu kita mau beli nih panjang lebar habis itu kita nggak perlu vendor dulu. Siapa yang ngomong pabrikku dijual? Aku udah pernah jual segini. Loh, masalah lagi nantinya. Kenapa ditekankan aku ngomong bahwa harus ketemu dengan vendornya langsung dan kredibilitas untuk kualitas listing itu gimana? Sertifikat dengan KTP itu harus sama. Jika itu PT, jika itu perusahaan, ya toh, tanahnya perusahaan masuk dalam akte perusahaan harus persetujuan namanya pemegang saham. Loh, prosesnya itu panjang. Dan kita harus listingnya itu sampai mana? Itu perlu. Sampai di sini Pak Agung paham apa yang saya maksud? Sudah cukup paham. Ada satu lagi yang kemarin sudah saya sempat tanyakan ke Koming itu tentang aset customer saya mau dijual tapi ada jaminan ke bank. Jadi dia asetnya ini masih dijaminkan ke bank. Apakah ini juga layak untuk jadi listing? Layak juga. Asal nomor satu, kamu sudah ketemu vendornya enggak? Oke. Nah, ini sudah rencanakan untuk ketemu vendornya ini. Ya, terus habis itu kita bicara. Nah, Pak Agung saya tolong tanya, mungkin role play-nya juga tahu apa aja data yang mau dijual, apa aja yang di mana. Nah, itu harus juga jelas. Oke. Terus berapa utangnya? Utangnya juga. Dia atau dia mau jual berapa ya sudah. Nanti mekanisme caranya pelunasan, caranya untuk pembayaran, ya itu diatur secara mekanismenya diatur itu Pak. Oke. Ya, atur gimana caranya nanti kita ada caranya untuk mengatur hal seperti itu. Oke. Berarti bisa ya saya lanjutkan berarti. Bisa asal ketemu dengan vendornya dan itu kita tahu itu di bank mana. Iya. Nah setelah itu tahu mau dijual berapa, mana nanti sama-sama ke vendor sama vendornya berangkat ke bank, ya toh. Ya. Kalau mau dilunasi itu bayar berapa? Kan harus jelas. Ya. Dan bank itu ngizinin untuk dijual. Oke. Yang penting. Nah, kalau banknya itu ternyata itu asetnya di bank, tapi ternyata itu sudah aset yang sudah diserahkan ke bank, kan ya lucu tanya itu.
Iya, iya, iya. Atau sudah lelang. Ya kan dulu juga ini prosesnya kan bukan melalui normal lagi, tapi melalui proses lelang. Nah, Iya, ini kan memang suatu yang harus ditelaah satu persatu, Pak Agung. iya. Ya. Sampai di sini jelas, Pak Agung. Sudah cukup. Sudah cukup. Pak. Cukup. Cukup ya, kapan nang kantor mana? Segera. Segera. Oke. Ibu ada tambahan. Silakan Koming. Ya, jadi nggak perlu tambahkan lagi, penjelasan Bapak sudah sangat-sangat jelas. Mungkin Ibu. Untuk di sini sudah semuanya lengkap ya, sudah. Apalagi ada coach di sini, ada Koming. Wah, kita cuma dengerin aja sudah. Luar biasa. Yang nggak ikut bener-bener Rugi banget. rugi banget. Udah rugi banget lagi. Intinya properti itu sebetulnya mudah, kita jasa kayak gini. Intinya properti itu sebetulnya mudah, kita jasa kayak si Yeni tadi. Yang penting itu satu mau. Kalau sudah ada kemauan, jalannya itu pasti ada. Jadi kuncinya kata cuma 3 huruf, mau, itu aja. Semua akan jalan. Jadi pesan saya untuk ke kantor segera ngikutin bisnis meeting seperti saat ini, yang lainnya juga supaya. Tapi kalau tidak mau ya percuma juga sih ngikutin, nggak ada gunanya gitu loh. Kalau mau semua pasti jalan. Intinya di situ. Oke, Koming, itu aja. Ya, teman-teman, waktu sudah kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi mungkin menurut saya itu meeting mungkin bisa diselesaikan. Kalau ada pertanyaan lagi, Bu Agung, Komar, Maria, Hendra, itu mungkin bisa datang ke kantor. Pertemuan tatap muka itu sangat penting di dunia properti. Di kantor adalah sumber ilmu. Jadi hari ini sudah saya selesai, saya akhiri, teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Liming dari Java Property. Hari ini cukup sangat berkesan. Pak Rudi, Ci Andri, Agung, Ci Yenitan, Pak Hendra, Komar, itu terima kasih untuk datang hari ini. Sampai sekian dulu, saya tutup. Terima kasih teman-teman.